Teman-teman, sebelum ibadah ada beberapa panduan nih. Yang pertama, Papa Mama tolong dampingi teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, mandi dulu ya, pakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang terakhir, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Selamat beribadah teman-teman. Mari teman-teman kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sepertinya ini udah waktunya ibadah anak online nih. Tapi Shiloh kok belum kelihatan ya? Kemana ini anak ya? Shiloh! Shiloh! Ini dia. Kamu habis dari mana, Shiloh? Aku tadi habis makan. Oh, sekarang udah kenyang dong. Iya. Oh, sekarang waktunya kita mau ibadah anak online. Udah siap? Siap. Kita sapa dulu ya teman-teman kita. Oke. Shalom teman-teman. Kembali lagi bersama saya Shiloh Dan aku Kalia. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita mulai dengan doa dulu ya. Ayo semuanya kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, mari Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, mari kita menghancurkan markas iblis.
kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Ayo teman-teman, kita harus tinggal di dalamnya Tuhan, dan kita pasti akan berbuah yang lebat. Kau berbuah. Yesus pokok, kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Pasti kau berbuah. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu LOVE. I said L, I said L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, everybody needs
Ayo anak-anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup mata kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Tuhan, aku mau cinta Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita kan lagu dari awal lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman yang kami dengar boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah yang lebat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, namaku Kayla dan umurku 12 tahun.
Keadaan aku sekarang udah sehat dan baik-baik aja. Awal bisa kena COVID karena pas lagi pergi, aku ada kontak sama orang yang udah kena COVID. Dan pada saat itu kita sama-sama nggak tahu kalau dia itu ternyata udah positif COVID. Gejala awalnya mulai hari Senin tanggal 15 Februari. Badan mulai demam sekitar 38 derajat. Besoknya tanggal 16 Februari badan masih demam. Untungnya udah mulai turun jadi 37 derajat. Tanggal 17 hari Rabunya pagi-pagi mulai sakit tenggorokan. Terus habis itu ada dengar kabar kalau teman aku udah ada yang positif. Dan langsung habis itu jadinya aku tes sama keluarga. Dan hasilnya aku positif COVID dan keluarga yang lain untungnya negatif. Abis tahu hasil tes, aku langsung disuruh infus booster vitamin C dan juga suntik vitamin D3. Reaksi setelah tahu kalau misalkan aku positif COVID ya biasa aja, karena dari kemarin udah mulai curiga karena gejala-gejalanya udah mirip sama COVID. Dan untungnya virusnya belum sempat nular keluarga yang lain. Jadi setelah tahu positif, aku langsung isolasi mandiri di kamar. Selama isolasi mandiri di kamar, aku sekolah online seperti biasa. Setiap mau makan, jadi harus diambilin. Ntar ditaruh di luar, terus aku ambil sendiri. Di luar kamar, setiap hari selalu disemprot, biar virusnya nggak nular ke yang lain. Sekitar jam 10 pagi, aku selalu keluar buat ke teras jemur, dan sisa harinya aku ngemil, makan, dan nonton aja. Setiap hari Minggu, pasti aku harus ibadah. Aku ibadah online sendiri di kamar. Aku isolasi mandiri sekitar 2 minggu. Setelah negatif, aku seneng dong karena udah bisa keluar. Dan kalau makan jadinya nggak usah diambilin, bisa ngambil sendiri. Habis itu aku juga jadinya bisa main sama ngobrol di bawah dengan bebas. Pertama dinyatakan aku positif COVID, aku berdoa terus sama Tuhan. Biar selama positif, semoga aku masih baik-baik aja. Sakitnya juga ya nggak parah-parah banget. Dan Tuhan jawab doaku. Ternyata saat kita berharap sama Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan kebaikannya. Buktinya aku selama sakit merasa seperti nggak sakit dan masih bisa ngerjain aktivitas di kamar. Buat teman-teman yang juga kena COVID, tetap semangat ya, karena kalian pasti bisa cepat sembuh. Dan tetap minum vitamin rutin, and of course harus selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan yang paling penting harus selalu menerapkan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ada 2 ayat yang menjadi rema selama aku sakit. Yang pertama-tama ada dari Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Yang kedua ada dari Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Terima kasih sudah mendengarkan kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini bisa memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online bersama kalian. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, ternyata adik-adik semuanya sudah siap. Ayo, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menerima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau siapkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat duduk baik, duduk tenang Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sekarang yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan, coba Alkitabnya udah siap juga belum? Kalau Alkitabnya belum disiapkan, diambil dulu. Nah, sekarang kita mau buka sama-sama Alkitab kita di 2 Tawarikh 20. Di mana adik-adik? 2 Tawarikh 20. Ya, hari ini kalian akan cerita tentang seorang raja. Raja ini Raja Yehuda. Dia memimpin banyak sekali rakyat. Tapi walaupun dia sudah menjadi raja, dia itu hidupnya tetap takut akan Tuhan adik-adik. Nah, yuk sudah dibuka Alkitabnya? 2 Tawarikh 20. Nah, adik-adik kita dengarkan nih ceritanya ya. Semuanya duduk ya manis. Iya, anak ganteng-ganteng sama anak cantik-cantik sudah siap semuanya untuk dengar firman Tuhan loh. Waduh, kali aja senang lihat kalian udah siap, apalagi Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus pasti senang sekali. Nah adik-adik, waktu itu Raja Yosafat ini tiba-tiba didatangi beberapa orang. Tapi orang ini ternyata membawa kabar yang buruk. Wah, kabar apa ya? Ternyata ada beberapa kelompok orang, mereka itu bersiap-siap hendak menyerang Raja Yosafat. Mereka itu Bani Amon, Bani Moab, dan juga orang-orang dari pegunungan Seir. Mereka ternyata berkumpul, bersekutu, mereka ingin melawan Raja Yosafat. Wah, kalau kalian dengar berita itu, kira-kira bagaimana ya perasaan kalian? Pasti kalian merasa takut kan? Sama seperti Raja Yosafat. Raja Yosafat ini juga merasa takut karena yang mau berperang melawan Raja Yosafat itu sangat banyak. Bayangkan ada 3 kelompok mau menyerang Raja Yosafat. Raja Yosafat takut. Tapi ingat, Raja Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. Jadi walaupun dia merasa takut, dia merasa khawatir, tapi ternyata dia mencari Tuhan. Dia itu langsung berlutut mencari Tuhan. Lalu dia juga menyerukan kepada seluruh Yehuda, "Hai rakyat Yehuda, berdoalah dan berpuasa, karena kita akan menghadapi musuh laskar yang sangat besar." Adik-adik, ternyata dalam keadaan dia takut, dalam keadaan dia khawatir, dia itu berseru sama Tuhan. Lalu berkumpullah seluruh rakyat Yehuda, dan mereka itu berkumpul di sebuah rumah Tuhan. Rumah Tuhan tuh bisa juga seperti gereja ya adik-adik ya. Mereka berkumpul. Lalu Raja Yosafat ini berteriak, dia berseru sama Tuhan. "Tuhan Allah, Engkau yang ada di surga, bukankah kuasamu itu sangat besar? Engkau membuat semua bangsa takut akan Engkau. Tapi lihatlah, ada pasukan besar yang ingin menyerang kami. Kami tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi Tuhan Allah, mata kami tetap tertuju sama Engkau." Lihat adik-adik, Raja Yosafat dalam ketakutannya, dia tahu dia tidak berdaya, tapi dia tetap berharap dan berseru kepada Tuhan. Dia tetap matanya tertuju sama Tuhan. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Raja Yosafat. Walaupun kalian merasa takut, mungkin kalian mendengar kabar yang tidak baik, tapi
tetaplah tertuju kepada Tuhan. Tetaplah hidup takut akan Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Dan adik-adik, tiba-tiba Roh Tuhan hinggap pada satu orang, yaitu namanya Yahasiel. Dan kemudian Roh Tuhan itu bicara kepada Yahasiel. Lalu Yahasiel ini menyampaikan kepada seluruh Yehuda, "Hai, camkanlah seluruh Yehuda dan tuanku Yosafat, Raja Yosafat. Jangan takut, karena sebetulnya Tuhanlah yang akan berperang bagi kamu. Kalian akan diam saja di tempat kalian berdiri dan kalian akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kalian." Wah, lalu mereka ini merasa, wah, ternyata walaupun mereka ini ketakutan, walaupun mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi ternyata Tuhan tetap menyertai mereka. Dan adik-adik, kemudian karena Yosafat mendengar perkataan Yahasiel ini, dia langsung sujud berlutut ke tanah. Dia menyembah Tuhan, dia bersyukur, "Ya Tuhan, walaupun kami ini ketakutan, walaupun kami tidak punya kekuatan untuk melawan musuh kami, tapi ternyata Tuhan memberikan pengharapan yang besar. Ternyata Tuhan menyertai mereka dan Tuhan tidak meninggalkan mereka." Kita mau lihat ada rencana apa yang Tuhan sediakan buat Yehuda dan Raja Yosafat ini. Dan kemudian adik-adik, sesudah Yosafat ini berlutut sujud menyembah sama Tuhan, seluruh penduduk Yehuda itu juga ikut sujud menyembah. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Mereka percaya Tuhan akan menyertai mereka. Jadi dan kemudian orang-orang Lewi mereka bangkit berdiri, mereka berseru-seru menyanyikan pujian, naikkan syukur, ucapan syukur mereka sama Tuhan. Karena mereka percaya mereka tidak akan berperang, tapi siapa yang akan berperang? Allah yang akan berperang. Dan tadi Yahasiel katakan Tuhan akan memberikan apa? Kemenangan. Wah, mereka bersorak-sorak. Mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan, mereka mengucapkan syukur sama Tuhan karena mereka percaya, karena mereka akan melihat kemenangan diberikan oleh Allah. Dan akhirnya adik-adik, keesokan harinya mereka sudah siap-siap untuk turun ke padang gurun Tekoa. Tapi ternyata Raja Yosafat ini melakukan satu hal yang di luar rutinitas yang biasanya. Biasanya kalau kita mau berperang, pasti yang di depan itu pasukan yang paling berani, pasukan yang punya senjata. Tapi ini tidak. Raja Yosafat memilih beberapa orang, mereka itu ditaruh di depan, dan apa yang mereka lakukan? Mereka itu disuruh memuji Tuhan. Mereka suruh menaikkan ucapan syukur sama Tuhan. Jadi di pasukan yang paling depan adalah pasukan pemuji dan penyembah Tuhan. Mereka terus dalam waktu mereka berjalan, mereka terus memuji Tuhan. Mereka terus menyembah Tuhan karena mereka percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan bagi mereka. Walaupun laskar yang akan melawan mereka itu banyak, tapi mereka tetap percaya Allah akan menyertai mereka dan memberikan kemenangan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di saat mereka memuji menyembah Tuhan, di saat itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ternyata Tuhan menghalau laskar-laskar yang musuh yang akan melawan Raja Yosafat. Ternyata mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Dan akhirnya mereka itu mati semuanya adik-adik. Karena mereka saling bunuh satu dengan yang lainnya. Dan saat pasukan Yosafat itu sampai tiba di tempat mereka berada, mereka sudah melihat musuh mereka sudah pada mati semuanya. Mereka semuanya sudah tewas adik-adik. Dan akhirnya pasukan Yosafat
menjarah semuanya barang-barangnya yang ada, ternaknya, harta bendanya. Mereka itu menjarah sampai 3 hari adik-adik. Wow, luar biasa ya. Ternyata Tuhan mempunyai rencana yang indah sekali. Rencana yang luar biasa buat Yosafat dan rakyat Yehuda saat itu. Di saat mereka takut sama Tuhan, mereka berharap dan percaya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Dan akhirnya mereka pulang ke tempat mereka balik ke rumah mereka. Mereka bersuka cita, Yosafat yang memimpin mereka balik ke tempat mereka, rumah mereka, dan mereka bersuka cita, mereka terus bersorak-sorak memuji Tuhan, mereka bersyukur sama Tuhan karena ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Anak-anak, adik-adik, kita mau belajar dari Raja Yosafat ini dan rakyat Yehuda waktu itu. Di saat mereka mendengar hal yang tidak baik, mereka mendengar hal yang buruk, mungkin mereka merasa ketakutan, mereka merasa tidak berdaya, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi mereka berlutut sujud menyembah Tuhan, mereka memuji menyembah Tuhan, dan mereka melihat rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi adik-adik, kita mau lihat waktu kita takut akan Tuhan, waktu kita sujud menyembah Tuhan, waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan menyatakan rencananya yang luar biasa buat kita. Siapa yang percaya dan takut akan Tuhan? Mana angkat tangannya adik-adik? Wah, kalian melihat semuanya bersuka cita. Semuanya tetap akan hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, haleluya. Mari adik-adik yang mau hidup takut akan Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita lipat tangan kita mau berseru berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami hidup takut akan Tuhan, saat kami hidup takut, percaya dan kami sujud menyembah Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami sama Tuhan, kami akan melihat rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Kami akan melihat rencana Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kami terus hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Mari Tuhan yang pimpin mereka, jaga mereka Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, hikmat dalam belajar ya Bapa. Terima kasih keluarganya Tuhan akan berkati berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati adik-adik, sampai ketemu lagi. Bye. Adik-adik, sekarang ini kita ada di era Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
Mari adik-adik, kita akan siapkan hati kita akan berdoa dan terima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu pada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Bapa. Mari Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu atas Indonesia, atas presiden dan wakil presiden, para menteri, polisian, ABRI Tuhan, semuanya Tuhan, jajaran pemerintahan Tuhan, Kau tutup bungkus dan kuasa darah Yesus Kristus. Biarlah Tuhan mereka akan memerintah bangsa ini dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Mari Tuhan Yesus curahkan kuasa-Mu tercurah atas Indonesia, sehingga banyak yang akan bertobat Tuhan. Mereka akan mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin gereja Tuhan Yesus. Mari Tuhan persatukan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mempunyai satu misi dan visi, yaitu untuk mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan mereka akan meraih banyak jiwa Tuhan untuk mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku juga mau berdoa buat setiap adik-adik di rumah mereka masing-masing Tuhan, beserta dengan keluarganya. Mari Tuhan, berkat-Mu tetap tercurah atas mereka. Tuhan akan berikan kesehatan Tuhan, Kau berikan Tuhan berkat yang berlimpah-limpah atas mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kasih-Mu tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu, dimanapun mereka berada ya Bapa, biarlah mereka mau tetap mempunyai hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mengasihi Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan saat ini sebentar lagi kami akan siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik, angkat kedua tangan kalian, arahkan hati kalian sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati adik-adik. Jangan lupa like, subscribe, share YouTube